Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di seluruh tingkatan, termasuk di tingkat desa. Dalam konteks desa, keterbukaan informasi publik dapat diartikan sebagai akses publik terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Salah satu upaya untuk memperoleh gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada pemerintahan desa, Komisi Informasi menyelenggarakan monitoring keterbukaan informasi publik desa. Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengusulkan 3 desa terpilih, yaitu Desa Gunung Tawang Selongmerto, Maduretno Kalikajar, dan Bumiroso Watumalang untuk mengikuti Monef di tingkat provinsi. Setelah mengikuti penilaian tahap 1 dengan total 86 desa, perwakilan seluruh kabupaten yang mengikuti Monef di tingkat provinsi, Komisi Informasi Jawa Tengah kemudian mengirimkan 5 desa terpilih untuk mengikuti Monef di level nasional, yang salah satunya adalah Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Maka inilah talk show Ruang Publik Web TV dengan topik keterbukaan informasi publik, cerita dari Bumiroso, yang dihadirkan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana praktek keterbukaan informasi berjalan di Desa Bumiroso. Selama beberapa menit ke depan bersama saya, Aiko Nana. Baik, selamat pagi Konco Web TV di Wonosobo dan dimanapun berada. Ruang Publik kembali hadir untuk menemani Konco Web TV di Wonosobo dan dimanapun berada dengan topik-topik yang tentunya sangat menarik di tiap sesinya. Dan kali ini telah hadir di studio Web TV para tokoh-tokoh hebat dari Desa Bumiroso dalam rangka keterbukaan informasi publik. Dan seperti biasa, sebelum memulai podcast ataupun talk show dalam Ruang Publik Web TV, Nana akan mengenalkan terlebih dahulu siapa saja narasumber hebat yang telah hadir di studio Web TV kali ini. Dan selamat pagi kepada Bapak berdua ya. Pagi. Semangatnya sudah terasa nih ya, baru mulai sudah senyumnya sumringah sekali. Sehat ya Bapak berdua? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, Konco Web TV mungkin yang berasal dari Desa Bumiroso pasti sudah tidak asing ya dengan dua tokoh ini. Siapa sih yang nggak kenal sama kadesnya sendiri begitu ya? Ya, dari samping kanan Nana persis, Nana perkenalkan terlebih dahulu. Beliau merupakan Kepala Desa Bumiroso, Bapak Sumardin. Ya, Halo Bapak. Halo juga Mbak Nana. Iya, datang jauh-jauh dari Bumiroso. Perjalanan berapa jam ke sini Pak? Kurang lebih. Nggak sampai ya Pak? Nggak sampai. Hanya 1,5 km. Waduh, kurang oke. lebih. Ya. Baik, dan di samping Pak Sumardin, Kepala Desa Bumiroso ini, beliau tidak sendirian karena ditemani pula oleh sekdesnya langsung nih ya. Beliau merupakan Bapak Hoirul Umam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Nana. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya Pak untuk Nana cerca pertanyaan? Oke, siap. Oke. Nah, Konco Web TV, tadi kita sudah sedikit membahas di opening bahwa kita akan berbicara terkait dengan keterbukaan informasi publik. Namun, tak kenal maka tak arifan ya. Jadi, sebelum kita berbicara terkait topik hari ini, Nana pengen kenalan dulu nih sama Desa Bumiroso. Bapak Sumardin terlebih dahulu mungkin ya. Sebagai kepala desa harus paham tentunya terkait kondisi yang ada di desanya gitu ya Pak ya. Nah Pak, boleh dikenalkan terlebih dahulu kepada Konco Web TV karena tidak semuanya hadir dari Wonosobo ya. Bisa dari berbagai belahan dunia bahkan karena Web TV sudah mendunia, amin. Nah Pak Sumardin, boleh dikenalkan terlebih dahulu Desa Bumiroso ini bagaimana sih Pak terkait mungkin dengan letak geografisnya, jumlah penduduk, mayoritas pekerjaan, dan lain-lain terkait profil Desa Bumiroso. Boleh dijelaskan secara singkat Pak? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Nana dan juga pemirsa Web TV yang kami hormati. Saya Sumardin, Kepala Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Desa Bumiroso itu salah satu desa yang terletak di Kecamatan Watumalang, yaitu ada 15 desa, 1 kelurahan, salah satunya itu adalah Desa Bumiroso.
Desa Bumiroso ini terletak kurang lebih sekitar ya dataran tinggi Dieng ini 710 meter DPL, agak tinggi juga ya, lumayan dingin kalau malam hari. Kalau untuk dusun sendiri, kami Desa Bumiroso terdiri dari 4 dusun. Yang pertama itu dusun Drewel, yang kedua Bumiroso sendiri, yang ketiga ada dusun Kemiri, dan keempat yang berkembang itu dusun Siwatu. Kami kurang lebih ya tadi saya bilang hanya 1 kilo ya, 1 kilo lah dari ibu kota kabupaten, yang untuk mobilisasi itu cukup gampang untuk ditempuh. Ya, nggak jauh-jauh dari alun-alun ya. Jadi kalau kami itu desa, tapi untuk ukuran kabupaten itu paling dekat dengan kabupaten. Untuk jumlah penduduk terakhir data kurang lebih 3.084 jiwa, terdiri dari 912 kakak. Ya alhamdulillah untuk mata pencaharian terutama yang menonjol ini yang untuk di dusun Bumiroso sendiri. Ini karena di kami ini sudah turun-temurun jadi sentra pembuatan tahu dan tempe. Wah, luar biasa. Jadi di dusun Bumiroso ini ya untuk produknya sendiri sudah katakanlah di Pasar Wonosobo sendiri dan pasar besar di kecamatan itu sudah ini sangat familiar gitu dengan tahu tempe Bumiroso. Nah, adapun untuk dusun yang lain, kalau Drewel itu terkenal juga ya masih ada pertanian juga ada di situ. Kemudian juga ada dusun Kemiri. Lah kalau Kemiri ini kekhususannya mereka suka merantau untuk warga dusun Kemiri ini. Adapun dusun Siwatu kami terkenal dengan ada pondok pesantren di situ, banyak santri-santri dari luar daerah sampai Sumatera ya. Sehingga alhamdulillah dusun kami itu ya desa kami bervariasi sekali untuk masing-masing dusunnya. Demikian mungkin Pak Sekdes menambahkan. Iya, begitu. Biasa. Baru gambaran singkat tapi Nana sudah kagum dulu nih sama Bumiroso nih ya. Iya, karena walaupun desa yang mungkin letaknya tidak terlalu jauh dari kota, tapi masyarakatnya itu termasuk produktif ya Pak ya, kalau bisa disebut ya. Apalagi tadi salah satu dusun di Desa Bumiroso ini menjadi sentra tahu dan tempe, dan ini memang benar. Bahkan kemarin sempat ada yang mengatakan bahwa kalau lewat Bumiroso tuh sudah pasti tercium aroma wanginya tahu dan tempe begitu ya. Bikin pengen makan pakai nasi hangat gitu ya Pak ya. Sepertinya sudah sangat terkenal nih ya, tahu dan tempenya Bumiroso. Nah, yang belum pernah cobain boleh nih cobain ya. Oke, nah kembali ke tema kita kali ini tentang keterbukaan informasi publik di Desa Bumiroso. Kali ini Nana pengen beralih ke Pak Sekdes nih Pak ya. Sudah siap nih, sudah nggak sabar ditanyain ya. Oke, Pak Sekdes, terkait komitmen pemerintah desa dengan keterbukaan informasi publik di Desa Bumiroso ini seperti apa sih Pak? Boleh dikasih gambarannya? Ya, selamat pagi dari pemirsa Wonosobo Web TV. Pagi luar biasa. Pagi luar biasa. Kaitan dengan komitmen pemerintah Desa Bumiroso terkait keterbukaan informasi publik, bahwa pada tahun 2019 pada saat Bapak Sumardin menjabat, beliau langsung bergerak kaitan dengan keterbukaan informasi publik, didukung dengan ada peraturan desa kaitan dengan keterbukaan informasi publik desa. Kemudian bertahap ada kelompok informasi masyarakat juga, KIM, yang terdiri dari ya ada perwakilan lembaga, ada masyarakat, dan kemudian komitmen yang lainnya adalah penganggaran juga Mbak, karena lembaga di desa kalau tidak ada dianggarkan juga berjalannya mau bagaimana kan seperti itu. Jadi dari pemerintah Desa Bumiroso berkomitmen kaitan dengan peraturan desa, kemudian ada KIM, ada lembaga penunjang lainnya, dan didukung juga dengan anggaran. Untuk tahun ini saja sudah sampai 25.200.000 untuk di tahun ini saja. Jadi untuk ada pengelolaan BPID khusus untuk keterbukaan informasi publik dari pemerintah Desa Bumiroso mengalokasikan anggarannya seperti itu.
Oke, berarti komitmen Desa Bumiroso ini nyata adanya begitu ya Pak ya? Baik di bidang aturannya tadi, terus SDM atau sumber daya manusianya, dan tentunya didukung dengan adanya dana yang digelontorkan guna menjalankan keterbukaan informasi publik tersebut begitu ya Pak ya? Bahkan tadi dananya mencapai 25.200.000 rupiah. Wow, itu termasuk angka yang lumayan besar ya untuk pengelolaan keterbukaan informasi publik, dan ini menunjukkan komitmen Desa Bumiroso yang dengan gigih bahwa informasi di desa harus berjalan begitu ya, dan terbuka tentunya. Oke, nah berkaitan dengan masih dengan keterbukaan informasi publik tersebut Pak, pemerintah desa kan harus menyediakan informasi publik secara aktif dan tentunya harus mudah diakses nih oleh masyarakatnya sendiri ataupun masyarakat luar desa tersebut. Nah, bagaimana sih Pak praktek atau implementasi penyediaan informasi publik di Desa Bumiroso? Untuk implementasinya itu dari pemerintah Desa Bumiroso itu punya sistem informasi desa. SID-nya itu melalui website resmi desa. Website desa ada, kemudian ada media sosial, ya ada Instagram, Facebook, kemudian ada YouTube-nya juga. Kemudian ada portal-portal yang memang bisa diakses, misalnya ada via Telegram atau WA. Jadi masyarakat yang ingin informasi atau sekedar hanya ingin tahu informasi tentang desa, kalau yang sudah ada di website ya tinggal unduh, akses terbuka untuk semua. Kalau yang memang itu menggunakan permohonan, berarti nanti harus melalui surat permohonan kemudian sampaikan kepada PPID-nya. Tapi kalau yang sudah ada di media sosial ataupun di website desa, silahkan, itu kita open semua gitu. Boleh dikasih contoh sedikit mungkin Pak, di setiap portalnya tersebut informasi apa sih yang dibagikan? Kaitan dengan transparansi keuangan desa, meliputi dari proses musrengbangdes, ada usulan di RKP-nya ada apa aja, kemudian sampai di rancangan RKP-nya, sampai di APBDes, kemudian serapan setiap periode tertentu lah. Misalnya pencairan sampai bulan September, berarti sekarang sudah serapan berapa persen, DD-nya, ADD-nya berapa, itu ada. Kemudian kaitan dengan tata cara permintaan informasi juga itu ada, profil desa ada. Jadi ada semua lah. Kalau mau istilahnya mengadu, ngangkluh atau bagaimanapun, kita sediakan juga portalnya di situ. Jadi langsung bisa mengadu lewat website atau via telepon BPD atau perangkat desa atau kepala desanya langsung juga boleh. Berarti Pak Sumadin siap ditodong nih nomornya ya. Nomornya tercantum gitu. Wah, baik. Boleh habis ini langsung diakses nih. Wah, tapi luar biasa ya. Biasanya mungkin tidak di Bumiroso, tapi mungkin di daerah lain di Indonesia, terkait dengan anggaran kan suatu hal yang sensitif ya Pak ya. Tapi di Desa Bumiroso ini berani nih sekarang untuk mempublikasikan penganggaran dananya, bahkan sampai serinci itu, dan selain itu juga masih banyak informasi-informasi lain begitu ya Pak ya. Wah, emang boleh serinci dan selengkap itu ya. Oke, luar biasa nih, baru awal udah kayak kagum dulu nih. Wah, berarti nggak ada kesempatan buat ibaratnya kenakalan gitu ya di dalamnya ya, karena berusaha terbuka dengan warganya gitu. Oke, luar biasa. Nah, kembali ke Pak Kades nih Pak, menanggapi tadi sudah kita bahas, kita kasih gambaran sedikit tentang keterbukaan informasi publik di Desa Bumiroso. Nah, kalau adanya keterbukaan informasi publik di suatu daerah, termasuk di desa kan harus diperkuat dengan lembaga nih Pak ya. Tadi sudah disebutkan SDM-nya ada, aturannya ada, dananya ada. Nah, lembaga yang memperkuat pengelolaan informasi publik di Desa Bumiroso ini ada apa aja sih Pak? Mungkin seperti sekretariat desa atau badan publik yang bertanggung jawab atas penyediaan dan pengelolaan informasi publik di Desa Bumiroso. Boleh dijelaskan Pak? Ya, tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Sekdes, bahwa kami dari katakanlah dari aturan-aturannya kami sudah siapkan, sudah kami tetapkan. Kemudian juga dari secara kelembagaan itu juga kami sudah katakanlah rancang sendiri, dan tadi disampaikan oleh Pak Sekdes. Jadi kami berusaha
badan ini itu bisa katakanlah memberikan keterbukaan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Ya memang pada prakteknya tidak kami nyun sewu, tidak formal sekali, tidak. Jadi kami dalam hal untuk pelaksanaan, untuk menyampaikan kepada masyarakat lewat forum-forum yang tidak resmi, ataupun kami juga menangkap aspirasi masyarakat. Ya hal-hal seperti ini kalau ya umumnya cara desa seperti itu, Mbak. Okay. Jadi tidak formal sekali mereka menghadap gitu, kemudian menyampaikan, tidak. Jadi dengan cara-cara yang informal kami datangi atau mereka datang. Ya tadi sampaikan, kami kadang sore, malam, kadang mengadu, itu hal seperti biasa kalau di desa seperti itu. Okay. Itu Mbak Dana. Berarti desa selain memberikan informasi juga menerima aduan, termasuk Pak Kadesnya nih yang sebagai mungkin salah satu pusat aduannya. Gitu. Kalau ngadu apa-apa ke Pak Kades lagi gitu ya. Nah, kalau terkait aduan nih Pak, biasanya menemukan aduan terkait apa nih? Contohnya salah satu. Ya, untuk zaman sekarang hal-hal yang menyangkut katakanlah yang dulu tabu ditanyakan, sekarang sudah masyarakat sudah berani menyampaikan. Karena mungkin lebih terbuka. Iya, gitu seperti katakanlah pengelolaan keuangan sendiri. Misalnya jangankan kegiatan itu sendiri ya dilaksanakan, kadang nilainya aja tuh ditanyakan oleh masyarakat, sehingga kami berusaha secara rinci kebutuhan ini kami untuk penggunaan ini, gitu. Jadi masyarakat ya kita harus siap untuk itu. Ya ini kami artinya terbuka kami lah apa yang kami sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Ternyata kalau tadi di awal nih mereka mau ditanya-tanyain Nana agak-agak grogi, ternyata justru malah biasanya sudah menghadapi pertanyaan yang lebih bikin grogi gitu ya. Tapi karena memang terbuka dan jujur apa adanya, mungkin jadi lebih bisa menyiapkan jawabannya dengan sebaik mungkin begitu ya. Kalau ada pertanyaan ataupun aduan siap begitu ya. Karena sesuai dengan fakta begitu. Wah, luar biasa. Nah, ini kan berarti dari pembahasan barusan nih terlihat nih partisipasi masyarakat Desa Bumiroso ini ternyata aktif juga begitu ya Pak. Mereka yang aktif mencari informasi, melihat ibaratnya tadi perincian dana, anggaran desa dan lain sebagainya. Kalau ada yang tidak sesuai ditanyakan dan lain sebagainya, berarti partisipasinya bagus nih. Nah, kan partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu kunci penting dari keterbukaan informasi publik ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Desa Bumiroso bisa memastikan masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan di Desa Bumiroso? Mungkin bisa dijawab lagi Pak Kades. Untuk yang artinya kegiatan formalnya, kami keikutsertaan masyarakat itu misalnya dalam hal musdus ya, dimulai dari musdus, kemudian musyawarah dusun, kemudian ada musdes yang lebih luas lagi, kemudian kami sampai penyusunan perencanaan, sehingga keterlibatan masyarakat ini dari perwakilan misalnya PKK, pemuda, terus RT RW semua kami libatkan dalam hal ini. Di samping juga kami juga untuk tadi penangkapan aspirasi itu lewat jalur-jalur yang non formal juga. Kami membuka diri untuk misalnya penyampaian, Pak, kalau usulan seperti ini bagaimana? Ya, kami matangkan. Kalau memang ini usulan memang dibutuhkan sendiri secara umum oleh masyarakat, akan kami bahas gitu. Jadi cara kami keterlibatan masyarakat dalam keikutsertaan mereka dalam hal perencanaan, kemudian juga pengawasan dalam hal pelaksanaan maupun pelaporan-pelaporan, insya Allah kami laksanakan gitu. Wah, luar biasa. Berarti masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaannya, usulan juga ditampung dan sebagainya, dan itu melibatkan semua elemen masyarakat gitu ya Pak ya. Tadi disebutkan dari ibu-ibu PKK, bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapak apa ini? Kalau ibu-ibu PKK, bapak-bapak
apa ini? Selapanan ya. Dan ada juga perwakilan RT RW sampai pemuda yang mungkin kalau ibaratnya pemuda itu males ngapain sih ngurusin gitu, tapi ternyata di Bumi Roso diikut sertakan begitu ya, dalam rangka keterbukaan informasi publik tadi. Nah, ini kan tadi kita bahas banyak membahas tentang contoh-contohnya yang sering menjadi topik utama dalam keterbukaan informasi publik ini terkait anggaran desa gitu ya Pak ya. Nah, isu terkait transparansi dalam keuangan, dalam proses pengelolaan keuangan desa kan biasanya selalu menjadi isu yang menarik nih untuk diperbincangkan. Nah, bagaimana sih proses keterbukaan penyusunan APBDes Bumi Roso, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban itu kayak gimana sih? Setransparansi apa gitu? Boleh dijawab berdua, mulai dari siapa dulu? Oke, tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kades bahwa setiap musyawarah kita pasti selalu melibatkan dari perwakilan masyarakat. Tinggal porsinya, karena mungkin setelah Musdus khususkan untuk dusun ini, kemudian Musdes, Musrengbangdes sampai ke APBDes itu ada porsi-porsi keterwakilannya. Jadi setiap proses dari mulai perencanaan kita sudah pasti melibatkan masyarakat. Kemudian pada saat pelaksanaan pun karena itu misalnya dengan ada pekerjaan fisik atau apa, itu juga kita melibatkan tukang dan tenaga dari warga sekitar seperti itu. Jadi untuk yang terlibat langsung dalam kegiatan otomatis mereka langsung mengetahui. Kalau yang tidak pun mereka juga bisa porsinya mengawasi dalam proses pelaksanaan itu. Kemudian mungkin ada yang untuk porsi lain untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, ada penyuluhan, ada kemudian misalnya ada lomba atau dan lain sebagainya kaitan dengan masyarakat, itu juga mereka juga bisa terlibat secara langsung. Jadi untuk dari perencanaan sampai pelaksanaan ini sudah melibatkan. Kemudian dari pertanggungjawaban seperti tadi, karena keterbukaan informasi publik bisa diakses dari manapun untuk sekarang, jadi kita sudah terbuka sekali. Dan mereka membuka website atau membuka kaitan keterbukaan informasi publik kaitan dengan penggunaan anggaran, mereka juga bisa langsung komen di situ, Mbak. Misalnya mau tanya yang kurang jelas bagaimana, yang kurang jelas anggaran ini untuk apa saja atau bagaimana, mereka bisa langsung tanya di situ. Boleh disebutkan Pak nama-nama, misalkan nama websitenya apa, nama channelnya apa, portalnya seperti itu? Untuk websitenya itu di desabumiroso.kapwonosobo.id. Kemudian di YouTube-nya itu TV Desa Bumi Roso. Mirip-mirip ya, ada web TV. Ini kita juga punya TV sendiri, Mbak. Oh, jadi Bumi Roso punya TV sendiri. Ya, luar biasa. Baru nama aja. Ya, baru nama aja, Mbak. Belum punya. Itu di akan kita siapkan. Kemudian di Facebooknya ada Pemdes Bumi Roso, di Instagramnya ada Desa Bumi Roso, PKK-nya juga ada, PKK_Bumi Roso. Kemudian yang kaitan dengan perpustakaan juga punya Perpustakaan Wijaya Kusuma. Di khusus yang untuk pemilu juga kami punya. Jadi kemungkinan ya nanti bisa sesuai jalurnya lah. Yang mungkin PKK mau kaitan dengan PKK langsung di DM di Instagramnya PKK bisa. Atau yang pemilu silahkan ke pemilu, desa. Tapi secara umum kami menampung semuanya, dan itu dari portal itu semua terintegrasi semua di PPID Desa Bumi Roso. Berarti kalau misalkan mau akses PPID Desa Bumi Roso semuanya bisa dilihat gitu ya. Portal-portalnya apa saja, bisa kemana saja. Mungkin yang biasanya menggunakan Instagram nih anak-anak muda mungkin biasanya ya sudah bisa mengakses dengan mudah, komen bisa begitu ya. Website mungkin lebih sesuai orang yang biasa menggunakan website begitu, sampai ke YouTube juga ada begitu ya. Wah, jangan-jangan penasaran nih kalau sudah ada YouTube atau TV-nya di desa, jangan-jangan ada artis desanya juga nih Pak ya. belum. OTW ya Pak ya. Nah Pak Kades boleh melengkapi jawaban dari Pak Sekdes tadi terkait kembali lagi ke isu transparansi pengelolaan keuangan desa. Gimana nih Pak proses keterbukaan informasi, setransparan apa pengelolaan keuangan desa di Bumi Roso? Ya melengkapi saja. Artinya proses ini kami dari awal perencanaan
ataupun tadi belum sampai ke perencanaan baru katakanlah Seriwing. seriwing atau aspirasi dari warga itu keterlibatan masyarakat sudah kami ajak untuk bersama-sama menata Bumi Roso itu, karena kami menganggap bahwa kalau penataan itu tidak melibatkan masyarakat, hanya misalnya dari kami saja, itu masyarakat kadang tidak menyadari apa yang mereka butuhkan. Misalnya untuk sekarang jalan atau desa kami itu desa yang katakanlah diliwati jalan kabupaten ya, dan keramaiannya lumayan itu. Lah, desa kami itu desa yang cukup sempit, Mbak, sehingga untuk jalan-jalan itu, gang-gang itu sudah untuk model sekarang, misalnya ada sepeda motor, apalagi ada kendaraan roda 4, itu sudah katakanlah ya ukurannya udah sempit lah, sehingga kami dalam hal ini mengajak mereka untuk dengan kesadaran sendiri, ayo lo kami siapkan tanahnya, jangan kami yang nego ya, tapi mereka sendiri yang ikut memikirkan lah, baru kami nanti menangkap aspirasi itu, kami sampaikan di perencanaan, kemudian sampai ke eksekusinya nanti. Lah, ini hal-hal ini yang kami kedepankan untuk keterbukaan itu. Jadi kami mulai dari keikutsertaan peran masyarakat di dalam pengambilan keputusan itu, seperti itu. Oke, berarti dari awal sudah diajak lah ya. Karena memang kalau pemerintah desa ini jajaran pemerintah desa kan jumlah personilnya tidak seberapa ya dibandingkan masyarakat desanya ya. Tentu tidak bisa bekerja sendiri begitu ya Pak ya, butuh keterlibatan langsung dari masyarakat guna kesuksesan program apapun begitu, termasuk tadi terkait dengan pembangunan, aspirasi masyarakat dan lain sebagainya. Dari masyarakat, oleh masyarakat dibantu pemerintah desa untuk masyarakat sendiri juga gitu ya. Wah, luar biasa. Oke, kembali lagi ke terkait tata kelola keterbukaan informasi publik ini nih Pak Sekdes dulu nih mungkin ya. Apa nih Pak yang harus dilakukan masyarakat kalau ingin tahu informasi tentang Desa Bumi Roso, contohnya tadi mungkin terkait dengan ada lomba apa, atau terkait anggaran lagi dan lain sebagainya, atau mungkin pengen menyuarakan aduan, mungkin boleh ditegaskan kembali bagaimana cara mereka untuk mengakses informasi dan juga bisa menyalurkan aduan mereka kepada Pemdes Bumi Roso. Ya, seperti tadi yang disampaikan itu ya, saya tegaskan lagi bahwa karena zaman sekarang sudah terbuka sekali, jadi informasi bisa diakses. Silakan melalui website Desa Bumi Roso, kemudian mau mengadu juga sudah ada portal untuk mengadunya, bisa jalur langsung WA Pak Kades boleh, WA saya boleh, WA perangkat yang lain boleh, BPD boleh, atau mau secara jalur resmi pakai surat menyurat juga kami sediakan formulirnya juga, ada formulirnya atau juga. Mau DM lewat Instagram atau lain sebagainya silahkan. Intinya kami terbuka dan istilahnya untuk tindak lanjutnya nanti bervariasi, jelas penanganannya akan bervariasi. Jadi yang penting kalau ada keluhan atau ada apapun, langsung sampaikan kepada kami, langsung sampaikan kepada Desa Bumi Roso, jangan diumbar di media sosial yang lain, tapi sampaikan dulu kepada kami karena sudah ada wadahnya, tadi ada website desa, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada dan lain sebagainya, ada nomor-nomor WA dan lain sebagainya. Betul, itu juga terkait dengan etika mungkin ya Pak ya. Ngomong dulu nih sama yang berkaitan langsung gitu ya, sebelum keluar langsung gitu ya. Langsung karena sudah terbuka gitu ya, sudah terbuka itu. Apa ya mau keluar di luar dulu gitu, seharusnya enggak ya. Nah, tapi sejauh ini bagaimana nih Pak? Apakah masyarakat desa sangat memanfaatkan akses tersebut dengan mungkin banyak yang mendapatkan informasi dan juga memberikan aspirasi dan aduan, atau bagaimana nih selama ini? Kalau untuk kaitan dengan masyarakat itu ya beberapa memang ya variasi ya, maksudnya karena memang pemahaman masyarakat ya berbeda. Jadi ada yang masih senang dengan WA langsung, gitu, lebih sering ke situ daripada menggunakan misalnya portal-portal website atau lain sebagainya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kami untuk mengembangkan SID kami. Ya mungkin ke depan tetap ada sosialisasi kaitan dengan
keterbukaan informasi publik pada masyarakat. Ya di tahun ini kami baru melaksanakan 1 kali untuk kemarin kepada ibu-ibu, karena lebih banyak kalau informasi itu menyebar lewat ibu-ibu ya. Iya, Jadi betul. kami kemarin sasar lewat ibu-ibu. Corongnya keluarga Iya. soalnya. Lah. Kemudian mungkin untuk ke depan kita akan lebih banyak lagi untuk itu, untuk istilahnya ya kita bareng-bareng lah, karena sudah sampai zamannya ya kita harus melek teknologi seperti itu. Iya, betul. Kalau dulu mungkin mau komplain atau pengen tahu informasi harus door to door gitu ya. Betul, iya. Sekarang cukup di rumah masing-masing dengan jempol saja sudah Iya, bisa bisa, tersebar iya. dengan Iya, mudahnya iya. begitu ya. Jadi sebaik mungkin bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan Iya. sebaik mungkin begitu ya. Oke. Nah, ternyata nih Konco Web TV yang menarik adalah tadang. Tahun lalu ternyata Desa Bumiroso ini pernah meraih penghargaan sebagai desa pengelola medsos terbaik se-Kabupaten Wonosobo loh. Luar biasa. Ini bukan penghargaan sembarangan ya, karena dari sekian banyak desa dan kelurahan di Kabupaten Wonosobo, Desa Bumiroso ini jadi desa dengan pengelola medsos terbaik se-Kabupaten Wonosobo. Boleh dikasih di-spill tipis-tipis nih, tips and triknya apa sih? Yang dilakukan apa nih Pak Kades dan juga Pak Sekdes? Kok bisa Desa Bumiroso jadi peraih penghargaan tersebut? Yang dilakukan dalam pengelolaan sosmednya sih apa aja gitu? Kalau saya nerima penghargaan aja. Untuk jawabannya yang itu terinci Pak Sekdes. Oke. Silakan Pak Pak Kades Sekdes. mewakili warganya. Iya, Gitu ya Pak ya. Jadi yang terlibat langsung boleh Pak dijelaskan gimana sih? Kok bisa? Ya sebenarnya kaget juga sih Mbak. Oh kaget. Iya, karena Tidak tiba-tiba nyangka gitu ya ya. tidak nyangka. Karena ya maksudnya tiba-tiba dapat undangan gitu aja. Tiba-tiba. Dapat undangan tidak boleh diwakilkan gitu, harus Pak Kades yang hadir. Kan lah ini apa? Terus dibuka suratnya itu sudah dihubungi dulu, tidak boleh diwakilkan, baru masuklah undangannya. Tapi kan kita juga belum tahu kan dapat apa kan belum tahu, tapi tidak boleh diwakilkan. Lah mungkin sih karena saya tidak tahu alasannya. Jelas mungkin pada saat itu kita baru saja istilahnya apa ya? Upload unggah informasi pada masyarakat melalui Instagram mungkin. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin itu juga pertimbangan tim penilai untuk ini yang baru saja upload ini berarti Masih aktif aktif gitu ya. ya. Atau mungkin dilihat berapa ke belakangnya itu diakumulasikan itu berapa kali upload dalam waktu 1 bulan atau berapa, mungkin itu Mbak. Kalau intinya berarti kalau mungkin alasannya itu kami menyimpulkan berarti ya konsistensi Mbak, konsistensi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, ya berupaya secepat mungkin, sesegera mungkin informasi itu untuk diketahui oleh masyarakat. Jadi misalnya tadi ada kegiatan pelatihan ini, ada kegiatan sosialisasi ini, itu setelah dilaksanakan pun ya harapannya itu langsung tersampaikan kepada masyarakat juga bahwa telah dilaksanakan kegiatan ini dengan peserta terdiri dari ini gitu. Jadi ada rilis berita setiap kegiatan ya mungkin seperti itu, ya mungkin telat-telatnya ya 1 hari 2 hari lah mungkin seperti itu. Kalau alasannya seperti itu, kalau alasan yang lain ya saya tidak tahu, mungkin dari tim penilai ada ini sendiri. Tapi mungkin intinya adalah konsistensi itu Mbak untuk sesegera mungkin menyebarkan informasi kepada masyarakat. Kalau Pak Kades terawangannya kenapa nih Pak bisa menang gitu? Di Terawang dulu nih, jadi kayak Cenayang ya. Kalau saya ya keaktifan kita ya, artinya Pak Sekdes dan teman-teman alhamdulillah sudah artinya menyampaikan kegiatan-kegiatannya melalui medsos itu, sehingga ini ditangkap mungkin ya oleh Kominfo terus oleh kabupaten bahwa Desa Bumiroso itu termasuk aktif gitu. Ya saya terima kasih kepada kabupaten yang sudah memberikan penghargaan ini, semoga ini menjadi cambuk bagi kami untuk lebih aktif lagi. Karena menang justru jadi beban ya Pak ya. Biar harus selalu mempertahankan gitu ya. Karena kami ya mungkin harus mempertanggungjawabkan, harus menyampaikan alasan-alasannya kan begitu. Harus membuktikan bahwa memang layak jadi juara gitu ya. Betul sekali. Luar biasa. Jadi kalau yang Nana tangkap dari jawaban kedua Bapak Ganteng ini adalah konsistensi tadi itu ya Pak ya.
Dan kalau mungkin orang mau ikut lombanya, suatu lomba, mereka mentargetkan atau melakukan berbagai macam hal untuk dapat juara. Tapi ini enggak, justru melakukan kegiatannya terlebih dahulu dan tanpa disangka-sangka ternyata justru dapat penghargaan gitu ya. Nah itu kuncinya nih konco-konco Web TV. Nah mungkin jika kita konsisten ya terkait dengan keterbukaan informasi publik, selalu upload terus setiap hari terkait itu informasi ataupun mungkin tadi rilis berita, kegiatan dan lain sebagainya, pokoknya semua yang berkaitan dengan desa disampaikan melalui laman-laman yang ada, dimanfaatkan sebaik mungkin. Siapa tahu nanti tiba-tiba dapat undangan kayak Pak Kades dan Sekdes Bumiroso nih ya. Oke, nah tapi mungkin tidak semulus itu ya Pak ya selama ini yang sudah dilewati. Ada nggak sih pernah mengalami kendala ataupun tantangan dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Bumiroso? Boleh diceritakan, silakan. Saya dulu, saya secara umum aja ya. Jadi memang tadi kita berusaha sudah melaksanakan sesuatu dengan kata apa adanya. Pemahaman masyarakat kadang juga tidak sinkron dengan itu. Nah, itu yang menjadi kadang hambatan. Jadi perlu kita memberikan katakanlah cerita, memberikan jawaban itu sedetail mungkin. Ya kami tidak juga, artinya ini memang masyarakat ya, masyarakat desa. Jadi kami yang harus menyesuaikan nanti mungkin ke depan Pak Sekdes komandonya nanti untuk cara-cara untuk penyampaian informasi publik itu serinci mungkin, serigid mungkin, sehingga nanti pelan-pelan. Kalau selama ini kan mungkin masyarakat untuk penyampaian itu kan kadang langsung dengan kami ya. Lah dengan adanya misalnya media-media ini mudah-mudahan penyampaian informasi ataupun apapun untuk komunikasi dengan desa itu lebih lebih dimudahkan atau lebih banyak lagi aksesnya. Iya, Pak ya? Begitu Pak. Oke, Pak Sekdes gimana Pak, kendala dan tantangan yang dihadapi? Iya, kendalanya ya dan tantangannya karena memang desa sebagai badan publik itu ya memang sudah bukan kewajiban ya, tapi kebutuhan bahwa kita harus terbuka kepada masyarakat. Nah, PR-nya ke depan adalah semua, berarti dari pemerintah desa, dari semua perangkat desa itu juga harus memposisikan dirinya sebagai badan publik. Kemudian dari masyarakat juga, mereka juga harus tahu bahwa sekarang informasi desa itu bisa diakses dimanapun. Jadi mari kita bareng-bareng ya sadar untuk melek informasi lah, seperti itu. PR ke depan seperti itu. Oke, nah dari kedua jawaban ini bisa ditangkap nih bahwa sepertinya ini desa sudah bekerja maksimal nih, tapi mungkin masih tergantung kebiasaan masyarakat juga. Betul, begitu ya. Selama ini masyarakat masih biasanya tadi contohnya WA langsung gitu. Sebenarnya nggak apa-apa terbuka ya Pak ya. Tapi karena memang sudah ada akses yang diberikan, kalau bisa dimaksimalkan gitu ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, yang jelas tadi yang kedua juga ini merupakan upaya untuk mendukung masyarakat agar melek informasi begitu ya Pak ya, melek teknologi tentunya. Baik, nah tentunya masih ada lagi nih pertanyaan menarik yang pengen dilontarkan ya ke Desa Bumiroso. Ini terkait dengan Desa Bumiroso, ini kan pernah nih ada karnaval saat 17 Agustus begitu ya. Kapan nih Desa Bumiroso ada karnaval saat 17 Agustus, dan kayak dulu nih zaman SMP ada sinopsis 2 drama yang merupakan, ini menarik nih dari Desa Bumiroso. Boleh diceritakan tentang itu Pak? Mungkin terkait salah satu yang juga berkaitan dengan keterbukaan informasi publik gitu. Yang kaitan dengan gitu ya tadi. Iya. Jadi ada sinopsis 2 drama malah. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube ternyata Pak ya. Ada dari live streaming nih, ada yang tanya bahwa di Desa Bumiroso mereka pengen langsung mengakses, ternyata mereka ini menyimak ya live streaming ini
dulu mereka ini pengalaman mungkin dari warga desanya sendiri nih. Ini kita langsung praktek keterbukaan informasi publik nih. Ada yang tanya nih Pak, informasi ya. Ini contoh prakteknya nih Kaca Web TV ya. Jadi dari penonton ada yang langsung menanyakan, kapan nih Pak di Desa Bumiroso ada karnaval saat 17 Agustus dulu zaman saya SMP gitu ya. Sekarang sudah apa nih, SMA, kuliah atau sudah punya anak? Boleh dijawab mungkin dulu pernah ada gitu. Saya mulai menjabat itu tahun 2002. Mungkin yang ini SMP zaman saya ya. Memang dulu artinya kemeriahan peringatan itu ya kalau dulu memang ini ya Pak. Artinya kita itu ya lewat katakanlah semangatnya itu masih menggerakkan masyarakat itu masih penak. Kegiatan offline-nya banyak gitu ya Pak ya. Ya, itu memang dulu beberapa kali kami melaksanakan karnaval di Desa Bumiroso itu untuk memang kalau event resmi kami yang sifatnya tahunan itu kami memang tidak ada. Tapi kalau seperti karnaval, nah sama seperti karnaval ini kami pernah melakukan, tapi di kemarin apalagi ada COVID dan sebagainya itu tidak kami laksanakan. Ya mungkin kalau memang nanti ya karena di Bumiroso itu kan tidak punya tradisi ya, tidak punya katakanlah misalnya ada merti desa gitu yang sifatnya event tahunan itu kami tidak karena Bumiroso itu terkenal dengan apa ya, saya mencari cerita-cerita bahwa tradisi Bumiroso memang tidak mengenal istilah merti desa seperti itu. Jadi mereka lebih banyak ke peringatan-peringatan untuk menghormati sesepuh ini sepuh itu dengan hall massal seperti itu. PHBI berarti ya Pak ya. Iya, kegiatan keagamaan gitu loh, untuk penghormatan termasuk kepada arwah sesepuh kita zaman dulu gitu. Termasuk kalau yang rutin itu kita ada ziarah kubur ke pendiri Desa Bumiroso sendiri di Kecamatan Leksono ya, Desa Kalimendong. Itu tempat pendiri Desa Bumiroso itu dimakamkan di situ. Nah, kami hanya tradisi itu dan alhamdulillah sampai sekarang untuk acara ziarah itu sudah mulai pesertanya itu meludak. Nah, sehingga itu yang kami rutin. Adapun nanti untuk karnaval ini ya siap sebenarnya kami untuk melaksanakan lagi, sudah masukkan kemarin dari 17-an rentetan dari ulang tahun Wonosobo dan juga 17-an ini sudah ada masukan dari masyarakat untuk melaksanakan lagi. Mudah-mudahan untuk tahun depan kita laksanakan. Luar biasa. Jadi ini nih salah satu contohnya praktek langsung ya Pak Kades menjawab aspirasi masyarakat ya. Terbukti nih keterbukaan informasi publiknya ya. Bahkan lagi live langsung ada yang memberikan aspirasi nih dan sudah dijawab oleh Pak Kades. Mungkin nanti boleh nih Pak, kan karena mayoritas kegiatan keagamaan begitu ya Pak ya, untuk menghormati sesepuh. Nanti mungkin bisa tuh dikolaborasikan dengan kegiatan karnaval sesuai aspirasi masyarakat tadi ya. Nah, siap-siap berarti nih mungkin masyarakat Desa Bumiroso setelah ini akan langsung menyiapkan kostum terbaiknya untuk karnaval. Siapa tahu habis ini langsung nih ya, besok tahun depan ditunggu aja. Oke, kalau Pak Sekdes gimana nih Pak terkait dengan tadi mungkin pertanyaan kedua dari masyarakat Desa Bumiroso sendiri. Ternyata mungkin Bumiroso dulu pernah membuat semacam pertunjukan atau film atau semacam apa nih? Ada sinopsis 2 drama begitu. Boleh? Pak Kades lagi. Boleh Pak. Ya mungkin karena itu muncul mungkin ada. Dan kemarin juga sempat itu ada BMS Multimedia itu menamakannya, Paguyuban Pemuda itu. Mereka juga membuat sebuah film yang bercerita tentang sejarah secara pendek itu kaitan dengan tahu tempe. Masuknya tahu tempe ke Desa Bumiroso. Kenapa kok Desa Bumiroso menjadi sentra tahu tempe? Dan itu kayaknya sudah tayang juga di YouTube juga. Launchingnya pas 17 Agustus di Dusun Bumiroso di lapangan dulu. Kemarin ini. Jadi mungkin kaitan dengan tadi ada drama, kemudian ada apa ya, nanti kita coba kembangkan. Mungkin bisa juga melalui KIM ya, nanti bisa KIM kan kalau di kabupaten saya tahunya itu ada alat musik komplit itu.
ada Iya. gamelan dan sebagainya. Nanti Mungkin nanti bisa di Bumi Roso berkolaborasi. mungkin bisa teaternya atau ada dramanya, ada apanya, dan nanti Iya, wow. bisa kolaborasi dengan itu. Luar Oke. biasa. Terima kasih tadi yang mengirimkan Dua pertanyaan. iya tadi ya. dua pertanyaan. Ini mudah-mudahan ini jadi apa? Katalah pengingat Ide, kami betul. lagi ya, mengingatkan yang sudah kami Sudah pernah dilakukan lakukan dulu. dan mungkin berhenti karena pandemi Iya, dan sebagainya. betul. Ini jadi Betul sekali. pemicu ini nih kami lagi saatnya ya. untuk meningkat, membangkitkan kembali Iya, begitu iya, ya. iya, iya. Oke, dan tentunya ini mungkin menjadi dua pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan simpel ya Pak ya, tapi muncul sebagai bukti bahwa Desa Bumi Roso ini terbuka banget loh, keterbukaan informasi publiknya itu sangat terasa gitu ya. Buktinya baru berapa menit ngomongin tentang keterbukaan informasi publik, langsung muncul nih dua aspirasi keren yang mungkin nanti bisa direalisasikan ya, Insya guna Allah, mudah-mudahan. peningkatan potensi yang ada di desa Iya, betul. tentunya. Wah, dan terkait tadi ada karnaval, ada film terkait tahu tempe ini juga menarik banget ya Konco ya. Bikin penasaran nih pengen berkunjung ke Desa Bumi Roso gitu ya. boleh, Siapa tahu nanti kita bisa main langsung ke desanya ya. Oke. Nah, tadi sebenarnya udah banyak banget nih pertanyaan yang Nana lontarkan, dan kalau Nana simpulkan Desa Bumi Roso memang sepertinya layak sih menjadi desa dengan pengelolaan keterbukaan informasi atau desa pengelola medsos terbaik se-Kabupaten Wonosobo tahun lalu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Bumi Roso. Keren. Semoga konsistensinya tetap bertahan dan terus meningkat ya dalam hal keterbukaan informasi publik. Tidak hanya menargetkan untuk juara, penghargaan dan sebagainya, tapi memang itu ibaratnya bentuk untuk bekerja bersama dengan masyarakat begitu ya Bapak ya. Nah, ngomong-ngomong soal harapan nih Bapak Kades dan juga Pak Sekdes, ada nggak sih harapan dan juga pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada desa sendiri, warga desa sendiri dan juga warga desa di luar Bumi Roso terkait dengan keterbukaan informasi publik? Boleh Pak disampaikan langsung? Oh iya, ya terima kasih. Kami dari pemerintah Desa Bumi Roso itu sudah berusaha untuk membuka diri untuk menyampaikan informasi apapun kepada masyarakat, sehingga kami himbau untuk masyarakat, monggo silakan tadi yang sudah disampaikan beberapa media yang bisa dimanfaatkan untuk penyampaian itu, dan untuk yang lain bahwa memang keterbukaan ini memang sudah sudah tuntutan zaman ya. Betul. Dengan teknologi, dengan apapun sekarang sudah sangat terbuka lebar, sehingga pemerintah desa manapun ini artinya kewajiban kita untuk memberikannya kepada masyarakat, dan masyarakat untuk memanfaatkan sebaik mungkin lah, artinya keterbukaan ini. Demikian. Mungkin Pak Sekdes. Oke. Pak Sekdes, Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Saya pesan untuk desa-desa Mbak, untuk teman-teman desa yang lain, ayo kita semangat lagi untuk keterbukaan informasi publik. Jadikan keterbukaan informasi publik ini sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban atau beban. Jadi ada hak masyarakat untuk tahu, ada hak masyarakat untuk paham informasi apa yang ada di desa. Gitu, Pak. Oke, luar biasa. Ada dua poin nih dari pesan dan juga harapan kalau untuk masyarakat Desa Bumi Roso sendiri, ayo manfaatkan sebaik mungkin begitu. Kalau untuk desa-desa lain tadi, ayo semangat, jadikan ini bukan beban, bukan kewajiban, tapi memang kebutuhan gitu ya Pak ya. Kalau orang udah butuh biasanya akan lebih ikhlas lagi menjalannya. Dan siapa tahu dengan keikhlasan tadi tiba-tiba dipanggil nih, dapat penghargaan nih gitu ya. Oke, kita doakan yang terbaik pastinya untuk Desa Bumi Roso dan juga desa-desa lain di Wonosobo agar semakin bisa mengimplementasikan keterbukaan informasi publik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga desa di masing-masing wilayah di Indonesia, khususnya Kabupaten Wonosobo. Semoga juga Pak Kades dan juga Pak Sekdes selalu semangat untuk
ngomong warganya Oke, gitu ya, oke. dan masyarakat Itu juga aja. semoga bisa lebih berpartisipasi aktif Iya, lagi nih iya. Amin. terkait pembangunan di Desa Bumiroso. Terima kasih atas kehadirannya Ya, sama-sama, Pak Kades, Pak Mbak Nana. Sekdes. Semoga tidak menyesal dengan cercaan pertanyaan Insya Allah Nana. mudah bisa. Dan semoga bisa memberikan banyak informasi, ya, menambah wawasan semakin banyak lagi nih untuk Konco Web TV di Wonosobo dan dimanapun berada, khususnya warga Desa Bumiroso dan desa-desa lain di Kabupaten Wonosobo. Yang baik-baik diambil ya, yang jelek-jelek ya cukup buat kita aja. Oke, terima kasih, semoga Ya, kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Ya, amin. Dan Konco Web TV, keterbukaan informasi publik desa sangatlah penting karena desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Sebagai entitas pemerintahan yang berada di level paling bawah dalam hierarki pemerintahan, desa memiliki peran yang sangat strategis dalam menjangkau dan melayani kebutuhan masyarakat di tingkat yang paling dekat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik desa akan sangat membantu masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan kebijakan, dan program yang dilakukan pemerintah desa. Ayo terlibat, peduli, dan ikut menjadi bagian dari keterbukaan informasi desa. Hak kita semua untuk tahu. Saya Aiko Nana mohon pamit, sampai jumpa di ruang publik berikutnya.